Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan prinsip dasar akuntansi perbankan dengan nama anggota antara lain Indana Maulidia dengan NIM 201600017, Nur Muzalatul R 201600020, Roberto Saprianus J 201600065, Rini Dwi Andriani 201600013, Fitri Nur Fadila 201600143. Next. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Dengan demikian, pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakan tanpa dihinggapi keraguan. Sementara bagi manajemen bank, bahwa laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan sebagai pendomaan dalam penyelenggaraan akuntansi. Bank komersial baik bank umum maupun bank kreditan rakyat diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu seperti laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tribulanan, laporan keuangan tahunan. Next. Laporan keuangan bulanan. Laporan bulanan bank umum yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Next. Inilah contoh-contoh tabel format neraca bulanan. Laporan keuangan triwulan, di mana laporan itu disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan itu juga wajib disajikan adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan itu juga bersifat wajib untuk diumumkan di dalam surat kabar atau juga diumumkan dalam homepage Bank Indonesia. Next. Untuk laporan triwulan, yang pertama adalah akhir Maret dan September, di mana di situ ada pedoman umum dan cakupan. Cakupan dibedakan menjadi 7, yaitu ada neraca, perhitungan laba rugi dan saldo laba, ada transaksi valuta asing dan derivatif, ada kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. Ada juga perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dan ada rasio keuangan. Untuk bulan Juni, format dan cakupan laporan keuangan triwulan untuk posisi Juni adalah sama dengan format dan cakupan laporan keuangan triwulan untuk posisi Maret dan September dengan adanya beberapa tambahan. Terus untuk Desember juga sama, laporan keuangan triwulan juga posisinya juga sama di bulan Maret, Juni, dan September dengan adanya beberapa tambahan juga. Next. Ini adalah format dari neraca triwulan. Next. Next. Selanjutnya, laporan keuangan tahunan. Laporan tahun bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Laporan tahunan bank disusun dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah. Maka, laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Angka-angka dalam laporan keuangan tahunan wajib disajikan dalam mata uang rupiah. Berikut adalah contoh dari laporan tahunan. 1. Informasi umum, contohnya kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha bank, dan kelompok usaha bank. Sasaran, laporan manajemen. 2. Laporan keuangan tahunan. Di antaranya laporan keuangan bank yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Yang B. Laporan keuangan konsolidasi. Terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nomor 3 ada opini akuntan publik. Opini dari akuntan publik antara lain memuat pendapat akuntan publik atas laporan keuangan konsolidasi. 4. Aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha, yakni terdiri dari 1. Struktur kelompok usaha bank, 2. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 3. Pemberian penyediaan dana. 5. Aspek transparansi sesuai PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, dan laporan keuangan publikasi triwulan. Laporan keuangan tahunan wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapan sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dan PAPI yang berlaku. Pengungkapan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 12 macam. 6. Eksposur dan manajemen resiko. 7. Informasi lain. Cakupan dalam informasi lain terdiri dari 1. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi resiko. 2. Transaksi-transaksi yang penting. 3. Informasi kejadian yang penting setelah tanggal laporan akuntan publik. Next. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Mutasi Giro Bank Indonesia semakin sering dilakukan semakin banyak transaksi antara bank atau cabang. Transaksi Giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindahbukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Giro Bank Indonesia dalam valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan Giro Bank Indonesia falas dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia yang berlaku saat itu. Next. Hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang. Bank Indonesia dapat beroperasi secara nasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Namun, juga terdapat bank yang
hanya beroperasi di wilayah tertentu walaupun memiliki kemampuan untuk membuka jaringannya lebih luas. Hal demikian adalah sangat tergantung dari sistem perbankan yang dianut bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, next. Branch banking system yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu. Manajemen yang terpadu merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perusahaan, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi, terencana dan ada desentralisasi. Kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Proses perkreditan menjadi lebih lama karena harus melalui kantor pusat. Di samping itu, dengan sistem ini akan merugikan bank bila delegasi wewenang dari pusat ke cabang tidak diikuti kemampuan manajerial maupun kemampuan sumber daya manusia dalam penyajian informasi secara tepat dan akurat. Next. Next. Kantor cabang dikelola oleh seorang pemimpin cabang atau direktur cabang yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Di kantor pusat, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan cabang, pimpinan cabang harus melaporkan setiap aktivitas cabang setiap waktu tertentu agar kantor pusat bisa mengambil keputusan tertentu. Next. Penyelenggaraan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagian badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antara kantor atau RAK, kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dengan pasiva pada kantor cabang bank. RAK kantor pusat pada saat sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Next. Hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Akuntansi untuk transaksi antar cabang sangat tergantung sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Bila bank menganut pencatatan secara sentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan mengakibatkan pendebitan atau pengkreditan RAK kantor pusat. Namun bila bank menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebit atau mengkredit RAK kantor cabang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf.